Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sen Aziza. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Ada 6 hal yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama manajemen persediaan tradisional, lalu biaya persediaan, EQQ dan manajemen persediaan JIT, keterbatasan JIT dan kendala atau TOC. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif guna menghasilkan uang sekarang dan di masa yang akan datang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Jadi langsung saja kita masuk ke macam-macam biaya. Biaya persediaan yang pertama adalah biaya pemesanan, adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya klerikal dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Biaya persediaan yang kedua adalah biaya persiapan, adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur atau idle, biaya fasilitas produksi yang menganggur atau laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi atau tenaga kerja, bahan, dan overhead. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan atau carrying cost, adalah biaya untuk penyimpanan persediaan. Contohnya asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan dan ruang penyimpanan. Lalu biaya persediaan yang terakhir adalah biaya kehabisan persediaan atau stock out cost. Jadi di sini biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta oleh pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang atau baik saat ini maupun yang di masa akan datang. Biaya ekspedisi atau meningkatnya beban transportasi, lembur dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. Next adalah EQQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan seperti medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi yang darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengaman adalah sangat masuk akal di dalam lingkungan seperti itu. Manajemen persediaan JIT atau just in time. Jadi, just in time ini adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Jadi, JIT atau just in time mempunyai dua tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. Salah satu pengaruh dari JIT adalah mengurangi tingkat persediaan ke yang lebih rendah. Sistem Kanban. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban ini bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu, yaitu Kanban penarikan atau withdrawal Kanban, lalu Kanban produksi atau production Kanban, dan Kanban pemasok atau vendor Kanban. Next, kita masuk ke keterbatasan JIT atau just in time. Jadi, just in time bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil yang segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT atau just in time seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari just in time adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga.
Kenyataannya, bila terjadi masalah pendekatan just in time, mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Next adalah kendala atau TOC. Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengikuti bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu output, persediaan, dan beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, mengsubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua, dan mengangkat kendala-kendala yang meningkat, serta yang terakhir adalah mengulangi proses. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen persediaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.